Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali dengan Bunda Niken di gelaran Sentra Main Peran Makro. Nah, di GSM Peran Makro kali ini kita akan ditemani oleh Raya, Bagus, dan juga Nesya. Nah, di GSM Peran Makro ini juga kita akan ditemani oleh Genma Prof. Kita panggil bersama yuk Genma Prof. Hai sahabat Aima dimanapun Anda berada. Halo. Nah, sahabat Aima di seluruh Nusantara sudah bersama Genma Prof dan juga Bunda Niken. Kita akan sama-sama menjelaskan tentang GSM Peran Makro. Ya. Silakan Genma. Apa sih Sentra Main Makro itu? Iya, Bunda Niken dan seluruh sahabat Aima Kapaut di Nusantara. Sentra Main Peran Makro adalah suatu kegiatan bermain di mana seorang anak melakukan peniruan terhadap perilaku orang lain, baik dalam bentuk nyata ataupun imajinasi. Anak akan memainkan peran tokoh yang dilihat seperti meniru perilaku ibu atau ayahnya. Terkadang juga anak bermain peran menirukan tokoh hayalan seperti Batman, Superman untuk anak laki-laki, dan kalau anak perempuan apa ya Bu Niken ya? Mungkin seperti princess, Barbie gitu ya. Jadi itu betul. seringkali kita lihat seperti itu ya. Nah, bermain peran seringkali juga disebut dengan bermain simbolik, role play, bermain pura-pura, make believe, fantasi, imajinasi, atau main drama. Wah, berarti bermain peran itu anak menirukan satu peran yang sering dia lihat gitu ya, Genma. Nah, tapi di sini ada bermain peran makro. Ya. Berarti anak akan bermain peran di mana anak menggunakan alat dengan ukuran yang hampir mirip dengan sesungguhnya. Ya, betul. Jadi ini seperti misalnya mirip dengan kotak P3K gitu ya, Genma ya. Lalu ada topi perawat. Ya. Nah, mereka bisa menggunakannya langsung jadi perawat. Wah, Ya. menggunakannya langsung alat yang hampir mirip dengan ukuran sesungguhnya ataupun memang menggunakan alat sesungguhnya. Ya. Umumnya gelaran sentra bermain peran makro itu memberikan kesempatan untuk anak mengekspresikan idenya dengan gerakan dan bahasa tubuh, di mana mereka memerankan seseorang dan melakukan suatu aktivitas nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya kalau ini menjadi perawat, maka mereka akan berpura-pura membawa tempat obat, lalu dengan obat-obatannya gitu ya, maupun profesi lainnya ya Genma ya. Dan ada istilahnya loh Bu Niken sekarang apa nih, Genma? itu. Selain yang Bu Niken jelaskan tadi, Bunda Niken itu ada istilah namanya ATM. Oh, ATM. Jadi amati, tiru, dan modifikasi sahabat Aima di seluruh Nusantara. Jadi ternyata anak-anak itu tidak hanya mengamati, meniru saja gitu ya, tetapi juga dia memodifikasi. Betul, begitu bisa kan? dia menciptakan dialognya, Iya, begitu ya Genma gitu ya. Jadi itu bagian dari imajinasi yang kita jelaskan tadi. Apalagi ketika mereka sudah bermain dengan ini namanya celemek pintar. Jadi celemek pintar ini digunakan juga di peran bermain peran makro. Jadi di gelaran sentra main itu selalu ada ciri khasnya 3 media utama begitu. Yang pertama adalah cetar. Ini Bu Niken, Iya. Bunda Niken. Ada cetar tuh singkatan dari celemek pintar. Lalu yang dipegang oleh Bu Niken Ada buktar atau buku pintar yang dibuat menyesuaikan dengan tema. Nah, misalnya di main peran makro ini anak sedang bermain pura-pura atau berperan sebagai dokter maupun perawat, atau juga bisa berperan sebagai pilot, guru maupun peran lainnya. Nah, satu dan lagi ini ada apa? Apa kira-kira ya? Apa ya? Kayak seperti kantong ya Bu Niken ya. Betul. Namanya tongtar.
kantong pintar. Ya, jadi jika Pak Polisi di dalam bekerja punya dor pistol, maka guru anak usia dini di dalam kelas ataupun di luar kelas ketika berinteraksi dengan anak-anak di gelaran sentra main, mereka punya 3 alat permainan edukatif yang menyenangkan yang harus ada. Yang pertama tadi cetar, celemek pintar, tongtar, kantong pintar, dan buktar. Nah, itu adalah ciri dari gelaran sentra main. Dimanapun gelaran sentra main ada 3 media permainan yang menyenangkan. Betul. Nah, berarti tadi ya Gemma, kita sudah mengenalkan bahwa main peran makro itu memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi, mengembangkan idenya. Tapi tujuan dari GSM peran makro sendiri itu apa Gemma? Ya, baik. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk memainkan peran-peran yang beragam agar mereka mengerti, menghormati, dan memiliki empati terhadap peran-peran yang ada di sekitar mereka, serta mengembangkan sikap positif lainnya pada diri anak yang merupakan bekal mereka dalam berinteraksi sosial di masyarakat dalam kehidupan kelak. Jadi kegiatan bermain peran makro diharapkan dapat menumbuh kembangkan berbagai aspek kecerdasan jamak, nilai-nilai moral, dan sikap keberagamaan, serta nilai-nilai universal lainnya seperti kejujuran, kasih sayang, disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab, serta saling menghormati dan menghargai. Jadi itu tujuan utamanya, ya. Jadi bagaimana nanti mereka punya kemampuan awal untuk bisa berinteraksi di lingkungan sosialnya ya Gemma. Nah, di dalam GSM peran makro ini juga guru dapat menentukan tema permainan peran makro yang akan digunakan. Nah, kalau saat ini contoh peran makro yang ditampilkan di dalam GSM adalah tema rumah sakit. Nah, ini ada kita tadi ditemani oleh Bagus, dia berperan sebagai dokter, ada Nesya juga sebagai dokter, dan di sini juga ada Raya sepertinya jadi pasien yang bawa adiknya yang terluka gitu ya. Nah, dengan tema yang contoh temanya tadi rumah sakit, mereka bisa berpura-pura tuh tadi bisa memberikan obat atau menggunakan peralatan medis gitu ya, peralatan medis misalnya mereka menggunakan ada pinset untuk mengobati luka gitu ya. Dan akhirnya dengan adanya beragam media ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, sahabat Aima di seluruh Nusantara, mari kita saksikan bersama video penerapan GSM, Gelaran Sentra Main Makro. Nah, kita berada di IGD, instalasi gawat darurat. Gimana ceritanya, Kak? Ini toko pembukanya siapa, Kak? Aku Kak Fernanda sebagai toko pembukanya. Iya. Dan di instalasi gawat darurat ini jadi ceritanya tuh ada seorang anak kecil yang ceritanya lagi main sepeda, terus dia tiba-tiba jatuh dan dibawa oleh orang tuanya ke IGD. Jadi nanti ada beberapa satu anak yang menjadi dokter, perawat, dan juga yang pasien jatuh tadi itu. Oh, jadi gelaran sentra mainnya apa ya, Kak? Bermain peran makro itu. Wah, ternyata ini adalah gelaran sentra main peran makro. Kemudian dari GSM-nya itu tadi dikembangkanlah berbagai macam kegiatan bermain kreatif berbasis kurikulum merdeka. Kemudian dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang diciptakan ya? Iya, Bu. Oke. Nah, sahabat Aima, itu tadi sudah sama-sama kita lihat video penerapan dari GSM, Gelaran Sentra Main Peran Makro. Selamat mencermati isi dari Gelaran Sentra Main Peran Makro. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam Aima KPAU.